Ya, Dipersilakan. siap. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk Bapak, Ibu, peserta webinar Jumat Belajar hari ini. Alhamdulillah kita berjumpa lagi di kegiatan webinar dari LPMP. Terima kasih sudah bergabung di webinar kali ini. Langsung saja ya Bapak Ibu, saya sapa dulu ya. Saya izin dulu, share screen dulu. Tapi ya layar saya Bu Milka. Tadi tampil, cuma sekarang di saya kok hitam ya. Oh hitam. Saya stop dulu. Mungkin di stop dulu ya. Ya. Wah, di sini juga hitam, Bu. Oke. Oh ya, sama berarti. Jadi Bapak Ibu sambil mempersiapkan, narasumber kita mempersiapkan, mohon bagi yang tidak lagi menyampaikan pendapat supaya di-mute suaranya ya. Dan mohon maaf kalau kami mute dari sini, kalau ada yang bersuara mungkin ada yang tidak sadar supaya tidak mengganggu konsentrasi kita. Ya, terima kasih. Silakan Pak. Sudah tampil ya Ibu Milka? Sudah, iya Oke, sudah Pak. Alhamdulillah. Baiklah Bapak Ibu peserta webinar hari ini. Di materi ini saya akan berbagi kepada peserta webinar kali ini di khususnya yang ada di Sulawesi Tengah. Nah, ini yaitu integrasi akun Belajar ID ini dengan portal layanan GTK Kemendikbudristek. Nah, ini kami awali dengan integrasi dulu Bapak Ibu. Sesuai dengan janji kami di tahun lalu di bulan Desember, yaitu kelanjutan dari percepatan akun Belajar ID, yaitu pemanfaatannya fitur dari Google Workspace for Education. Tapi kita awali dengan ini dulu Bapak Ibu. Kita mengenai dulu akunnya dulu, kita mau kaitkan dia, kita amankan bagaimana caranya. Nah, di sini saya akan berbagi kepada Bapak Ibu. Semoga nanti kalau di paparan materi saya ini ada yang masih kurang saya paparkan, nanti kita diskusi, insya Allah. Nah, sebelumnya saya perkenalkan dulu, mungkin ada yang belum kenal, ada yang baru bergabung di webinar kali ini. Nah, di sini nama saya Sulaiman, saya guru kelas SD di SDN 26 Toli-Toli di Sulawesi Tengah. Nah, untuk pendidikan saya D2 dari STAIN, Dato Krama Palu. Kemudian saya lanjut di S1 di Universitas Madako. Kemudian lanjut lagi ke S1 PGSD. Nah, di PGSD ini untuk administrasi saya sebagai PNS untuk jabatan saya di sekolah SD untuk linear. Nah, terus ada komunitas saya di sini tempat untuk belajar. Saya juga sebagai aktivis SGI Sulawesi Tengah. Terus juga di IGI, saya di bagian bidang anggota TIK IGI Kabupaten Toli-Toli. Nah, di tahun lalu saya ikut menjadi sahabat rumah belajar. Nah, terus co-kapten juga Belajar ID di Sulawesi Tengah, member media edukasi, member guru ID, dan baru-baru ini saya baru ikuti membuat media media interaktif berbasis IR atau 3 dimensi, yaitu Assembler Edu. Nah, pengalaman saya di sini saya bisa desain Canva for Edu dan juga konten kreator. Setelah itu kegiatan lainnya sampingan saya yaitu servis di bagian Windows dan juga
alhamdulillah YouTuber saya mulai dari 2018 dan di 2021 saya mulai terjun ke menulis blogger. Nah, itulah pengenalan singkat saya kepada Bapak Ibu peserta webinar kali ini. Nah, untuk Bapak Ibu bisa menghubungi saya punya kontak juga medsos, IG, Telegram, dan Facebook. Nah, YouTube saya dan blog saya. Nah, itu perkenalan singkat saya dengan alamat media sosial saya. Nah, di materi kali ini Bapak Ibu peserta di sini kita akan perkenalan dulu portal layanan GTK Kemendikbudristek. Ini sudah update ya terbaru untuk GTK. Terus kita akan mengelola ya akun SIM PKB, insya Allah kita akan demokan. Terus lanjut juga terintegrasi dengan akun Belajar ID. Istilahnya SSO, single sign on. Maksudnya satu akun untuk semua. Nah, di sini juga saya akan berikan aplikasi yang ada di HP ya, di Play Store yang resmi dari Kemendikbudristek. Karena di Play Store itu banyak sekali aplikasi tentang SIM PKB. Jadi kita akan bedah di sini untuk melihat yang mana sih aplikasi yang resmi dari Kemendikbudristek. Terus juga tips dan trik mengamankan akun Belajar ID dan SIM PKB kita. Saya lanjut. Oke, Bapak Ibu, kita survei dulu ya Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu buka browser internet di HP-nya. Di sini akan saya ada 2 survei ya. Silakan Bapak Ibu boleh menggunakan di laptop atau HP-nya masing-masing. Silakan boleh Chrome. Tinggal ketikkan saja menti.com. Silakan masukkan kodenya. Atau saya kirim kode ini ya kepada Bapak Ibu di chat. Atau boleh juga barcode QR-nya ini. Nah, itu yang saya kirim di kolom di chat Zoom ini. Boleh langsung klik saja Bapak Ibu. Kita mau survei kepada peserta hari ini yang apakah sudah memiliki akun SIM PKB-nya. Nah, di survei kedua itu kendala SIM PKB-nya. Nyampoi bandai. Berarti ada yang belum ada ya memiliki SIM PKB. Satu orang yang belum. Nah, di pertanyaan kedua di situ ada 2 kolom ya Bapak Ibu kendalanya. Bisa 2 jawaban. Udah diakses. Jadi kalau ada kendala disampaikan Bapak Ibu ya supaya nanti ada solusi. Iya. Dari Nanti beliau. kita sama-sama. Sama-sama mencari solusinya ya Iya. Pak.
Oke. Rencananya mau pakai kuisis, cuma tadi pagi agak sulit akses. Kendala akses ini portal GTK Kemdikbud SIM PKB. Siap, Pak. Ya, belum ada. Alhamdulillah, ini belum ada. Silakan Bu. Kita ini survei ini kayak sejenis curhat. Ya. Kendala akses portal GTK. Iya. Kalau kemarin Pak ada yang menyampaikan akunnya tidak bisa digunakan. Jadi Ya. kami biasa menyampaikan untuk ini. Jadi ada enggak yang seperti itu ya? Ya. Mungkin disampaikan saja kalau ada seperti itu. Ada akunnya tidak bisa digunakan. Ya. Silakan disampaikan di sini. Nomor GTK. Yang jelasnya ini Pak atau Ibu, SIM PKB ini bagi guru jarang sekali dibuka. Ini menurut pengamatan kami, bukan kami melihat kekurangan. Memang sejauh ini itu yang terjadi. Ya. Kenapa? Ya itu tadi. Ya. Kemudian ada informasi kemarin bahwa SIM PKB itu bisa diakses melalui akun Belajar ID. Ya, dan alhamdulillah juga secara mandiri kami coba lakukan. Alhamdulillah hari ini akun Belajar ID saya bisa masuk ke SIM PKB. Ya, alhamdulillah Pak. Ya. Alhamdulillah. Karena begini Bu atau Pak pemateri ini, kami ini memang istilahnya guru yang sudah kadaluarsa. Artinya dalam hal ini masuk ke guru penggerak hal-hal umur yang tidak bisa. Tetapi dengan belajar begini, situasi pendidikan hari ini apalagi di era digitalisasi pendidikan, dan kemarin juga kami diutus ke Makassar lewat penerima Chromebook kemarin dengan setengah angkatan 18. Kami ini hanya ingin bersiap-siap untuk bisa bersaing dengan yang muda-muda hari ini. Tentang akun Belajar ID dan digitalitas pendidikan. Terima kasih Bu. Terima kasih. Jadi umur tidak jadi penghalang ya Pak Yusran. Silakan dilanjutkan Pak Sulaiman. Oke. Terima kasih Pak. Oke. Terima kasih atas mengisi survei ini atau curhatnya Bapak Ibu peserta webinar kali ini. Nah, ini laman portal layanan GTK yang terupdate terbaru, tampilannya sudah mulai ada perubahan di aplikasi SIM PKB. Seperti ini model. Ya, bisa lihat di laptop dengan tablet dan smartphone. Jadi kita bisa mengaksesnya ini dari perangkat kita, dari laptop atau komputer, tablet atau smartphone. Nah, SIM PKB saya jelaskan ya mengenai SIM PKB ini. Itu singkatan dari Sistem Informasi Manajemen Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan. Informasi manajemen. Ya, di SIM PKB ini sebuah sistem nanti kita gunakan untuk dalam program pengembangan keprofesian berkelanjutan Bapak Ibu. Nah, ini nanti SIM PKB ini kita sudah nikmati enggak salah itu pertama kita ikut ujian ya di UKG 2015. Itu dulu lamanya itu ada SIM GPO, kemudian dirubah lagi tahun 2017 SIM PKB. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah ikut UKG ya tahun 2015. Nah, ini pusat bantuan online dan dokumentasi SIM PKB. Jadi dengan akun SIM PKB ini kita bisa mengakses semua program layanan dari GTK, dari PPG, guru praktik baik, guru belajar,
guru program diklat berjenjang, bantuan pemerintah. Kalau Bapak Ibu ingin lanjut dari D2 ke S1, bisa kita dapat informasi dari situ. Terus pemenuhan guru pembimbing khusus, upskilling dan reskilling guru kejuruan, penguatan calon kepala sekolah. Nah, ini yang baru, guru penggerak yang lagi boomingnya ini ya, sekolah penggerak, organisasi penggerak, guru berbagi, dan ini profil belajar siswa, SIM PKB, SIM PKB PKP, SIM PKB K13, SIM PKB tata kelola dasar. Nah, ini kalau tampil kita buka layanan GTK ya Bapak Ibu, ini tampilannya sudah banyak program yang di dalamnya. Tinggal kita login nanti SIM PKB-nya bisa kita mengakses semua ini. Terutama bagi Bapak Ibu ya, ada yang masuk di guru penggerak. Nah, ini mungkin sudah terbiasa membukanya ini, sekolah penggerak dan organisasi penggerak. Nah, ini SIM PKB admin personal. Di sini kita bisa login nanti dengan akun SIM PKB dan juga bisa juga akun belajar ID-nya. Nah, juga Bapak Ibu yang lagi bulan ini ya lagi pemutakhiran data, dan ini penting juga ya bagi peserta yang calon PPG. Di sini diberikan waktu untuk pemutakhiran data, maksudnya ada perbaikan, disuruh perbaiki. Yang paling utama itu katanya NIK, nomor induk kependudukan. Nah, silakan nanti Bapak Ibu ya, nanti NIK-nya itu yang di Dapodik harus dirubah kalau ada kesalahan di situ. Itu yang paling utama NIK. Terus SK ya, SK pertama jadi guru dan ijazah. Itu yang paling menurut saya penting sekali yang harus dirubah kalau ada kesalahan. Jadi masih ada waktu sampai tanggal 30 Januari. Nah, di tahun lalu saya calon PPG angkatan 4, tapi cadangan. Ya, saya cadangan Bapak Ibu ya. Karena di tahun lalu di angkatan 4 itu banyak retaker yang ikut ulang PPG. Jadi yang peserta yang baru masuk angkatan 4 tuh jadi cadangan ya, termasuk saya cadangan. Banyak teman-teman saya cadangan di angkatan 4 tahun 2021. Menunggu kabar dari tahun ini apakah dari cadangan sudah menjadi utama. Nah, manfaatnya lagi untuk portal ini kita bisa masuk di guru belajar dan berbagi. Nah, untuk guru belajar, Bapak Ibu bisa kita mengikuti BIMTEK ya, pelatihan dari Kemendikbud. Di situ banyak sekali pelatihannya. Bapak Ibu ingin menambah wawasan, pengetahuan tentang perkembangan era digital sekarang ini. Dan juga ada bonusnya juga Bapak Ibu ya, sertifikatnya bagi Bapak Ibu yang ingin naik pangkat, itu ini sertifikatnya minimal 32 jam. Ada juga guru berbagi. Nah, Bapak Ibu ya, kalau mau di guru berbagi ini kita bisa mengakses atau mengambil administrasi guru-guru yang ada di Nusantara seperti RPP. Di situ juga bisa kita ambil media dan juga ada aksi. Di situ ada webinar. Nah, ini Bapak Ibu ya yang ingin bergabung ya, PGP, PSP, POP, di situ bisa kita mengaksesnya juga Bapak Ibu. Yaitu program sekolah penggerak, komunitas penggerak, dan guru penggerak. Jadi di tampilan 2022 ini sudah mulai ada perubahan signifikan ya. Tampilannya sudah cantik, penampilannya tidak kayak tahun lalu. Jadi sudah ada updatean. Jadi Bapak Ibu yang lebih mudah mengaksesnya nanti. Nah, ini Bapak Ibu ya, kita bisa mengakses ini portal layanan GTK ini
bisa di HP. HP itu bisa 2 opsi pilihan, bisa buka browser internet nanti atau menginstal aplikasi SIM PKB. Nah, di sini logonya logo dari SIM PKB online yang terbaru. Ini kita harus teliti nanti saya perlihatkan ya. Kita bedah yang mana sih aplikasi resmi yang ada di Play Store dari Kemendikbud. Yang kita bisa mengakses itu di laptop atau komputer. Saya rekomendasi pakai kita Chrome karena nanti kita akan menggunakan nanti akun belajar ID. Jadi akun belajar ID ini domain dari Google. Google untuk pendidikan. Baik Bapak Ibu, saya bisa luangkan waktunya untuk 3 menit. Ini penyampaian dari Dirjen GTK Kemendikbud mengenai peluncuran SIM-on SIM PKB. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam pendidikan. Yang saya hormati Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi maupun Kabupaten Kota. Kecil sekali suaranya Pak Sulaiman. Ya. Kecil sekali suaranya. Lebih pada Bapak Ibu guru, tenaga pendidikan di seluruh tanah air. Di hari yang berbahagia dan cukup membahagiakan ini, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Pendidikan Kemendikbudristek memberikan sebuah kemajuan dalam layanan teknologi. Sedikit lagi. Tidak terlalu nyaring. Dengar. Menggunakan sistem informasi manajemen Kedengaran sedikit. atau disingkat SIM Kurang keras Pak Sulaiman. Kecil suaranya. Iya. dengan menjadikan akun pembelajaran belajar.id menjadi akun single sign-on atau SSO yang dapat dipergunakan untuk mengakses SIM PKB dengan cukup efektif. Bagi guru dan tenaga pendidikan, pemanfaatan akun pembelajaran akan terus kami optimalkan untuk menjadi akun Sudah dengar? yang dapat mengakses semua layanan. Masih yang kecil, Ibu? untuk guru dan tenaga. Masih kecil suaranya? Masih kecil Pak. Oh, masih kecil. Tunggu ya. Boleh diulang, Pak. Dan di seluruh tanah air. Saya sampaikan. Ya, dari awal mungkin, Pak. Boleh diulang. Videonya Boleh saja mungkin yang dari awal. Berapa sehari, Ibu? Boleh diulang. Ulang kembali, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah besar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Mungkin sudah sudah maksimal suaranya. Kedengaran sih tapi tidak terlalu keras. Enggak kedengaran sekali. Yes. Kalau gitu saya stop dulu, saya pakai ininya. Ya, sambil menunggu kami ucapkan selamat bergabung bagi Bapak Ibu yang baru bergabung dan rupanya ada yang dari LPMP Sulawesi Tenggara. Selamat bergabung Pak Kasman dan Bapak Ibu yang lain. Dilanjutkan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi maupun Kabupaten Kota dari seluruh Indonesia, Kepala Sekolah di semua jenjang pendidikan di Indonesia, lebih pada Bapak Ibu Guru, tenaga pendidikan di seluruh tanah air. Di hari yang berbahagia dan cukup membahagiakan ini, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbudristek memberikan sebuah kemajuan dalam layanan teknologi kepada semua guru dan tenaga pendidikan yang menggunakan sistem informasi manajemen pengembangan profesional berkelanjutan
akses terhadap layanan SIM PKB kami tingkatkan dengan menjadikan akun pembelajaran belajar.id menjadi akun single sign-on atau SSO yang dapat dipergunakan untuk mengakses SIM PKB dengan cukup efektif. Bagi guru dan tenaga pendidikan, pemanfaatan akun pembelajaran akan terus kami optimalkan untuk menjadi akun yang dapat mengakses semua layanan yang kami berikan untuk guru dan tenaga pendidikan di seluruh tanah air. Saya sampaikan, mulai tanggal 23 Agustus 2021, SSO atau Single Sign-On SIM PKB secara resmi dapat digunakan oleh semua guru dan tenaga pendidikan untuk mengakses berbagai layanan-layanan tersebut. Akun belajar.id akan terus dioptimalkan pemanfaatannya sehingga menjadi media informasi, komunikasi, dan akses pembelajaran bagi pendidikan di Indonesia. Pada semua Bapak Ibu guru yang saya banggakan, segeralah miliki akun belajar.id dengan melakukan aktivasi. Optimalkan proses pembelajaran di sekolah-sekolah. Jadilah guru yang memiliki kemampuan dan kreativitas digital di sekolah-sekolahnya. Dan mari kita bersama-sama kita transformasi pendidikan dengan digitalisasi pembelajaran. Ibu Bapak yang berbahagia, terima kasih yang tak terhingga saya ucapkan atas semua dedikasi Ibu Bapak guru yang terus berjuang demi terselenggaranya pendidikan pada masa pandemi seperti saat ini. Manfaatkanlah semua fasilitas teknologi yang kita miliki dan bisa kita akses. Nah, di akhir peluncuran SSO SIM PKB ini, Pak Sulaiman, sedikit pantun pada Ibu Bapak guru dan semua. tidak di share sound-nya, Pak. Angin bertiup menuju Tidak diklik. lautan luas. Ya. Termute suaranya Pak Sulaiman. Di-mute Mungkin suaranya. ada link YouTube-nya tadi, bisa mungkin di-share saja di kolom chat. Oh iya, Bu. Iya. Nah, itu tadi Bapak Ibu ya penyampaian dari Kepala Dirjen GTK Kemendikbud, Ristek. Nah, yang tadi yaitu single sign-on atau kita singkat ya SSO. Nah, ini Bapak Ibu jadi sumber data itu dari Dapodik Bapak Ibu. Jadi kemudian dikaitkan dengan akun belajar ID ini. Nah, di akun belajar ID ini semua kita login ya Nanti dari juga SIM kamu, PKB. WA. Aplikasi yang terbaru ini dari Kemendikbud yaitu Merdeka Belajar. Bapak bisa manfaatkan ini Merdeka Belajar ada juga di Play Store-nya. Terus juga bisa kita login dengan Rumah Belajar. Terus Bapak Ibu yang mau ingin belajar desain untuk pendidikan yaitu Canva dan aplikasi lainnya. Nah, untuk yang Grambook ini dan akun belajar ini domain dari Google. Nah, itu Bapak Ibu ya untuk melihat ya untuk datanya ya. Jadi karena akun belajar ini tinggal kita login saja. Jadi tidak perlu lagi kita mengisi profil kita, nama, rubah lagi di dalamnya di akun belajar ID ini karena sudah mengikut dari data dari Dapodik. Nah, inilah pemanfaatannya akun belajar ini, kita mengakses semua. Nanti saya perlihatkan semua. Nah, sekarang kita masuk di panduannya.
bagaimana sih kita mengintegrasikan ini akun belajar kita ini ke layanan GTK. Nah, yang harus Bapak Ibu ya persiapkan yaitu untuk mengakses ini kita butuh perangkat keras lah, ya, laptop atau smartphone-nya. Silakan Bapak Ibu bisa buka dari browser dari laptopnya atau juga yang ada di smartphone-nya. Lebih bagus itu kita pakai Chrome, Google Chrome. Nah, siapkan juga akun SIM PKB-nya. Nah, mungkin Bapak Ibu yang sudah ada SIM PKB-nya, biasanya ada yang bentuk yang di print out oleh di dinas ya bagian GTK. Biasanya kalau Bapak Ibu ya kalau sering-sering biasa hilang ya, lupa lagi passwordnya, biasa ke dinas lagi. Nah, itu yang kendala. Biasanya kalau kita yang posisi rumah, iya posisi sekolah kita ya, daerah kita jauh dari kantor dinas. Kalau lupa kan ya yang bisa itu resetnya itu apa ya? Ketua, Admin dari kalau SIM dinas. PKB, Tapi ketua boleh juga itu ketua ketua KKG. komunitas. Ya, biasanya ketua KKG biasa mereka lupa juga. Ini biasa lupa juga akunnya. Passwordnya Ya. login juga lupa juga. Jadi ujung-ujungnya ke dinas lagi. Nah, Nah, itulah persoalan. ya kendalanya di sini juga belum di komunitas KKG-nya ini belum masih jabatan lama di SIM PKB, belum terupdate formasi dari komunitasnya. Mungkin masih ada ketua KKG-nya yang sudah diganti tapi masih ada datanya di SIM PKB, masih dia yang bisa mengakses. Terus siapkan juga akun belajar ID Bapak Ibu yang sudah aktif ya, aktivasi ya. Itu ya yang kita persiapkan untuk kelola akun SIM PKB kita ini. Kemudian silakan ketikkan Bapak Ibu ya, itu tulis saja, tidak perlu HTTPS, langsung saja akun .sim PKB. Tapi buka dulu browsernya dulu Bapak Ibu ya. Kemudian loginkan akun belajar ID dulu. Ya, silakan login dulu akun belajar ID-nya. Kemudian kita masuk di laman ini, akun .sim PKB.id. Secara otomatis kita akan masuk di sini Bapak Ibu. Biasanya sebelum masuk di sini Bapak Ibu diarahkan memasukkan akun SIM PKB-nya, nomor UKG itu, dan password. Kalau yang sudah, biasanya kalau yang sudah kaitkan itu langsung ketik saja akun belajar ID. Nah, bagi yang Bapak Ibu yang belum kaitkan, biasanya langsung diarahkan memasukkan nomor UKG-nya dan passwordnya. Kalau sudah akan tampil seperti ini Bapak Ibu. Ini kita akan kelola data kita di SIM PKB. Ini bukan dimasuk di layanan portal tadi, bukan. Kita akan kelola personal kita, data kita. Nah, sini tampilannya ada data personal. Di sini ada integrasi layanan dan data lainnya. Nah, untuk di data personal di sini kita melihat data kita, nama, tanggal lahir, email yang kita gunakan. Tapi Bapak Ibu yang ingin mau merubah email itu masih bisa email itu. Email pribadi. Bisa diganti kalau yang emailnya sudah tidak aktif, bisa diganti. Boleh Bapak Ibu ya gunakan email yang juga ada yang terdaftar di Dapodik. Saya siapkan dua email pribadi dengan email akun belajar ID. Itu dua yang kita ingat saja. Kenapa saya masukkan email pribadi? Karena itu yang kita untuk data kita yang pribadi, yang bersifat pribadi, yang untuk belajar ID itu kan domain dari Kemendikbud. Itu untuk layanan pemanfaatan belajar kita.
Nah ini Bapak Ibu ya, kita bisa lihat, Bapak Ibu bisa mengganti foto, siapa tahu bisa update lagi fotonya, foto yang dulu bisa di-update lagi foto terbaru, yang dulu masih HP Nokia, sekarang sudah HP terbaru, nah bisa update fotonya. Sekarang kan sudah banyak aplikasi mempercantik foto kita, nah, silakan diganti Bapak Ibu. Kalau boleh yang personal lah, yang foto-foto yang resmi, jangan yang foto yang selfie ya. Kita arahkan foto yang untuk di akun si PKB kita ini yang terbaik dan yang sopan, terus ya foto kayak resmi lah, kayak foto yang kayak di ijazah itu. Bisa kita ganti foto, update fotonya. Untuk nama dengan tanggal lahir dan jenis kelamin, kalau ada kesalahan di sini Bapak Ibu, ini bisa dirubah di Dapodik. Kalau ada kesalahan di situ tanggal lahirnya, itu pusatnya itu di Dapodik. Nanti setelah dirubah disinkronkan oleh operator sekolahnya. Untuk jangka waktu sinkron itu, kalau saya pernah baca dari tanya-tanya ya di bantuan SIM PKB itu paling cepat itu 7 hari jam kerja. Ini sudah bisa ganti nomor HP. Bapak Ibu yang masih ada nomor HP lamanya sudah mati atau sudah hilang, bisa diganti. Di tahun lalu saya masih bisa mengganti email, sekarang sudah tidak bisa. Nah, tapi kita nanti demo apa sudah betul-betul sudah terkunci untuk mengganti email. Nah di sini juga kita bisa mengganti password Bapak Ibu. Nah, sekarang kita mau integrasikan ini, kaitkan sudah tautan dari akun belajar ID. Caranya kita masuk di dashboard, kemudian kita klik di sini di integrasi layanan, klik selengkapnya. Kita klik selengkapnya. Nah, di sini akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Nah, integrasi layanan. Di sini ada tulis ini akun belajar ID. Ini belum dikaitkan ya Bapak Ibu ya. Tinggal klik saja ini tautan. Tinggal klik saja tautan, nanti Bapak Ibu kalau kita klik yang warna hijau itu ya, tombol warna hijau, kita klik saja hijau itu, kita klik tautan. Kemudian apa saya terlalu cepat Bapak Ibu? Bapak Ibu boleh. Pas, Ya. pas. Boleh. Kita kaitkan, kita klik tautan ini warna hijau. Nanti kita diarahkan login, Bapak Ibu. Silakan masukkan emailnya. Kalau yang sudah login nanti tinggal pilih emailnya saja. Tapi kalau yang belum login akan tampil begini. Kita disuruh arahkan masukkan email domain dari akun belajar ID kita. Kalau sudah login itu langsung klik saja akunnya. Kalau belum akan tampil seperti begini, masukkan, kemudian kita klik berikutnya, kemudian kita akan masukkan passwordnya. Nah, itu. Tapi kalau yang sudah login, tinggal klik saja. Satu langkah saja. Tapi kalau belum login, 2 langkah yang kita akan lewati. Masukkan email dan passwordnya. Setelah itu akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Akan muncul akun belajar ID kita di sini. Akan muncul seperti contoh saya punya ini sudah terhubung akun belajar ID saya, sudah tertaut. Nah, kalau sudah bentuk sudah begini Bapak Ibu, berarti kita sudah berhasil. Sudah berhasil kita sinkron atau kaitkan akun belajar ID kita ini di SIM PKB. Setelah itu silakan Bapak Ibu log out ya, log out lagi keluar dari SIM PKB ini. Kemudian kita coba buka laman dari SIM PKB. Kalau sudah tampil seperti ini, kemudian kita klik saja akun belajar ID. Jadi tidak perlu lagi kita masukkan surelnya ya, akun SIM PKB-nya dan passwordnya.
Ini kan 3 langkah. Kalau kita gunakan akun belajar ID, tinggal klik login. Itu kalau di browser internet kita di Chrome sudah login emailnya. Langsung klik saja akun belajar. Secara otomatis akan terbuka. Nah itu cara paparan dari saya kelola data personal kita di SIM PKB. Nah selanjutnya di sini ada 5 langkah ya kita menjaga keamanan data akun belajar Bapak Ibu. Nah ini ya 5. Pertama Bapak Ibu buatlah sandi yang kuat. Maksudnya sandi yaitu lebih panjang minimal itu 8. Terus unik, berkarakter tapi mudah diingat. Sehingga tidak mudah orang menebak password kita Bapak Ibu. Kalau pengalaman saya membuat akun buat sandi ini saya catat di kertas atau boleh dicatat. Saya lebih senang dicatat di laptop atau di HP. Kalau di HP kan ada namanya notepad ya, catatan. Ada catatan harian bisa kita simpan situ. Jadi kita bisa ingat. Nah, terus kalau dilupa Pak, nah ini kalau akun belajar ID, nah, ujung-ujungnya lagi ke operator. Nanti operator atau kepala sekolah yang resetkan. Terus kita aktifkan autentikasi 2 langkah. Nah ini kita yang Bapak Ibu yang sudah masuk akun belajarnya di HP, kita hubungkan akun belajar ID kita ini dengan HP kita. Agar ini keamanan lapisan kedua maksudnya. Jadi bisa kita tahu siapa sih yang membuka akun kita. Akan deteksi di HP kita Bapak Ibu. 3, jangan Bapak Ibu ya membagikan data akunnya Bapak Ibu ke orang lain. Apalagi ke share-share ke medsos atau ke WA itu jangan Bapak Ibu. Kalau operator usahakan operator yang bisa dipercaya itu yang karena ini data pribadi kita. Ya. Terus usahakan gunakan sandi yang berbeda. Maksudnya kata sandi yang di akun belajar ID kita jangan samakan akun password yang ada di Facebook, Instagram dan lain-lainnya. Usahakan beda khusus dia. Khusus satu password untuk akun belajar ID. Silakan buat yang lain. Jadi untuk mengantisipasi karena di aplikasi pihak ketiga itu yang biasanya kita kebobolan akun kita. Terus gunakan akun ini sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu. Jadi usahakan kita agar terhindar ya Bapak Ibu yang terhindar dari risiko akun kita ini. Jangan sampai akun kita ini menggunakan mengakses di Chrome ya kalau sudah login akun belajar. Jangan mengakses yang bersifat yang negatif Bapak Ibu. Karena ini untuk edukasi. Nah itu 5 langkah yang untuk menjaga keamanan data kita. Lanjut tips dan triknya membuat sandi. Pertama, membuat sandi ini sandi panjang kuat tapi mudah diingat Bapak Ibu. Jangan sampai kita buat kuat panjang lupa, sering lupa. Nah, kita buat yang mudah diingat. Di sini pertama buat kata sandi yang lebih panjang, semakin panjang ya semakin baik. Disarankan minimal 8 karakter. Maksudnya dikombinasi huruf dengan angka. Hurufnya kapital dan juga non kapital. Boleh tambahkan juga karakter-karakter lain ya seperti bintang, pagar. Terus 2 gunakan kok ini ya. Ini tadi huruf, angka dan simbol. Simbol itu seperti pagar, bintang sama dengan tambah, bisa. Hindari penggunaan informasi pribadi. Nah ini Bapak Ibu ya, kalau membuat password jangan memakai tanggal lahir atau tahun. Agak sensitif, mudah ditebak orang lain. Nama panggilan,
Nama anak atau nama hewan. Boleh sih nama hewan atau nama anak, tapi kita buat yang berulang-ulang. Seperti Muhammad Al-Fatih, keren. Nah, itu bisa jadi passwordnya. Maksudnya bisa diulang-ulang itu passwordnya. Terus jangan menggunakan password alamat tempat tinggal, maksudnya tempat tinggal yang lengkap, ya alamat tempat tinggal ya. Kalau nama kabupaten provinsi boleh sih, tapi dicampurkan. Terus hindari kata dan pola umum yang mudah ditebak. Nah ini kata umum ya, seperti kata sandi, urutan abjad ya, 1, 2, 3. Terus juga yang sering orang gunakan. Jadi kita buat password yang unik, tapi mudah diingat. Terus untuk memilih kata sandi ini Bapak Ibu ya, pilih topik yang dapat membantu dan mengingat sandi. Kalau ada Bapak Ibu ya kayak lirik atau lagu yang sering diingat, boleh kita gunakan password itu. Boleh kayak begini, pelangi, itu maksudnya lagu-lagu yang sering kita ingat-ingat, bisa jadi password juga itu Bapak Ibu. Terus kutipan film yang sering favoritnya bisa kita gunakan password itu. Atau buku-buku yang sering kita baca bisa kita buatkan password. Atau kata-kata yang bermakna lah, bisa. Yang penting dia lebih dari 8. Terus kelola data kata sandi ini di tempat yang aman. Nah, jadi kita ini menyimpan kata sandi kita di tempat yang aman Bapak Ibu. Nah, seperti kalau di HP itu namanya notepad, ya catatan. Tapi di aplikasi itu kita berikan, maksudnya aplikasi yang terkunci. Bisa kita sekarang kan mengunci aplikasi itu kan cukup gunakan sidik jari di tangan kita, raut wajah kita atau mata kita. Ini di HP baru sekarang itu bisa kita pakai password itu. Sistem keamanannya pakai sidik jari, raut muka, dan mata. Nah itu tips dan triknya membuat kata sandi baru. Nah itu Bapak Ibu ya, paparan materi saya. Kalau nanti ada yang masih kurang, kita diskusi sama-sama, berbagi pengalaman tentang bagaimana sih cara kelola kita ini, akun Belajar ID kita ini. Nah itu Bapak Ibu, terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sangat menarik ya Bapak Ibu. Ternyata banyak ya integrasi akun Belajar ID dengan portal belajar dari Kemdikbudristek. Nah, khususnya tentang kelola SIM PKB, kemudian Merdeka Belajar, terintegrasi dengan Rumah Belajar, kemudian Canva, Chromebook, bahkan pemanfaatan aplikasi Google dan aplikasi lainnya. Jadi Bapak Ibu, kita juga sudah disampaikan bagaimana supaya akun kita tidak bocor ya, karena banyak yang takutkan seperti itu. Kemudian bagaimana membuat akunnya supaya sandinya kuat seperti apa. Tadi sudah disampaikan. Baik, Bapak Ibu, dari yang disampaikan oleh narasumber tadi, mungkin ada hal-hal yang perlu kita diskusikan, atau ada yang mau sharing pengalaman seperti apa, kami persilakan. Ada yang sudah raise hand, Pak Insar Pemangsa. Aduh. Pemangsa apa ini Pak Insar? Baik, Pak Insar kami persilakan Pak, dibuka mic-nya. Iya Bapak Ibu, sambil menunggu Pak Insar untuk berkomunikasi, bertanya, kami mengingatkan Bapak Ibu untuk mengisi daftar hadir pada link chat yang sudah dikirim oleh Ibu Haji Sukma. Dipersilakan tinggal Bapak Ibu klik dan diisikan biodata yang dibutuhkan. Terima kasih. Silakan Pak Insar. Kesempatan pertama kepada Pak Insar, silakan. Oh, cuma Pak Insar ini, kayaknya suaranya enggak kedengaran sama beliau. Kami berikan kesempatan bagi Pak Abdul Wahid Mustafa. Silakan Pak Wahid.
Terima kasih Bu atas kesempatannya. Izin bertanya. Assalamualaikum Silakan, Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tadi Waalaikumsalam. yang sampaikan sangat menarik tentang integrasi akun belajar ID untuk di portal layanan GTK. Kalau saya jujur Pak belum mengintegrasikan. Jadi tadi sudah paham caranya, sudah dijelaskan oleh Pak Sulaiman untuk langkah-langkahnya. Yang ingin saya tanyakan ini Pak, tampilan untuk tampilan setelah kita login antara masuk di akun belajar, masuk di portal layanan GTK menggunakan akun belajar ID dan nomor UKG itu apakah tampilannya sama? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apabila teman guru yang di komunitas itu belum tergabung di komunitas, sedangkan ketua komunitasnya itu tidak tahu siapa, apa yang harus dilakukan Pak biar bisa bergabung ke dalam komunitas tersebut? Mungkin itu, terima kasih. Oke, iya. Ada 2 pertanyaannya ya. Bagaimana Ya. tampilan jika login di akun SIM PKB kalau menggunakan nomor UKG seperti apa, kalau menggunakan akun belajar ID seperti apa. Kemudian yang kedua untuk bergabung di komunitas kalau ada yang belum bergabung bagaimana? Ya, dipersilakan Pak Oke, Sulaiman. tunggu saya keluar dari anu ini. Terima kasih ya Pak Abdul Wahid Mustafa dari Parigi Motong ya Pak ya. Ya terima kasih ya. Baiklah saya tanggapi untuk tampilan ya. Pertama itu tampilan dari kalau kita gunakan akun SIM PKB dengan belajar itu sama Pak, tampilannya sama. Contoh ya tampilannya itu sama. Ya, mungkin diperlihatkan tampilannya, Pak. Ini saya kasih keluar dulu ya. Kalau kita telusuri di Google itu, kita telusuri SIM PKB. Nah ini ya. Nah ini tampilannya. Di sini kalau kita masukkan SIM PKB, kalau dengan saya coba dulu yang akun belajar ID, kita lihat. Nah akan tampil seperti ini Bapak Ibu ya, Pak ya, sama ya. Ini tampilan baru. Kalau saya outkan dulu ya, lagi. Saya cari dulu akun SIM PKB saya. Tapi langsung tampilan seperti ini, kita masuk sini saja Bapak Ibu. SIM PKB. Saya cari dulu akun saya di sini. Karena dari tahun semenjak luncurnya itu SIM on, jarang saya gunakan login pakai SIM PKB. Saya cari dulu SIM Sudah PKB menggunakan saya. akun belajar ID Ya, Pak ya. Satu Jadi kalau satu ini kali mungkin klik. Pak Sulaiman, Pak, Bapak mungkin memang sudah terkoneksi langsung ya akun belajar ID-nya ini yang sudah sering digunakan, makanya otomatis. Ya, Nah, bisa mungkin juga ini yang ya, bisa ditanyakan juga, Pak Abdul iya. Wahid tadi yang belum sama sekali. Ya, begitu. ya. Bisa juga pakai SIM PKB yang silakan dipilih saja yang lebih mudah. Tapi biasa ada teman saya itu sudah sinkronkan tapi lebih senang dia pakai akun SIM PKB-nya. Tidak masalah. PKB ya. Iya, tidak masalah. Berarti untuk tampilannya sama persis ya Pak ketika kita login. Sama, tidak ada berubah. Untuk seperti diklat kalau kita masuk menggunakan akun belajar ID yang pernah kita ikuti diklat itu Ya. masih terekam gitu istilahnya. Ya masih Kan terekam, ada masih diklat, terekam. Masih terekam, oke. Saya lupa ya simpan di mana. Ini Karena biasanya kendalanya kita kalau kita itu SIM PKB itu biasa lupa simpan catat di mana kertasnya yang sudah di print out, tas slip di Iya. mana. ya Tapi kalau sebenarnya kita gunakan akun belajar ID, kalau lupa lagi akun belajar kan bisa tinggal hubungi operator. Karena dekat di sekolah kita. Coba bisa ke bawah Pak, ini tampilan yang pakai akun belajar ID. Sama Pak ya. Ini. Jadi kalau kita klik pelatihanku nanti pelatihan riwayat rapor pelatihanku nanti riwayat yang lama yang pernah diikuti masih ada. Masih tersimpan Pak.
Kayak ini Intinya PKB sama ada. ya, yang jelas masuknya isinya di Masih dalam sama, sudah sama masih seperti sama. ini juga ya. Masih sama. Iya, tidak ada Cuma bedanya. tampilannya sudah berubah. Di sini kita bisa lihat informasi yang sudah masuk. Di sini bisa kita lihat kapan terakhir operator itu sinkron data kita. Kita bisa tahu sudah. Jadi biasa teman saya ya sudah dirubah namanya di Dapodik, tapi operator belum sinkron. Belum sinkronkan data mereka. Jadi ketahuan tanggalnya di sini. Jam berapa dia sinkron. Itu. Biasanya dia sudah rubah di bulan ini, tapi operator belum sinkron, masih bulan Desember. Nah ini yang penting yang harus diarahkan ya operator bagi teman-teman yang calon PPG ini, usahakan secepatnya disinkronkan. Itu batasnya 30 Januari. Ini bisa kita lihat semua data kita. Ya, sekarang di tampilan komunitas di sini yang terbaru ya. Di sini kita bisa memasukkan anggota baru kita atau mengeluarkan anggota yang maksudnya guru yang sudah mutasi atau yang sudah pensiun bisa kita hapus. Nah, Ini seperti ketua ini. komunitas Pak Ya. Sulaiman atau Saya di Pak bagian Sulaiman sekretaris. ketua? Sekretaris. Sekretaris iya. bisa. Jadi ini hanya mungkin menu ini hanya di pengurus Pak ya. Ya, Kalau pengurus. yang kita enggak ada Pengurus, fasilitas. ketua, sekretaris, bendahara bisa dia. Oh iya. Ya, di sini kita bisa menambah anggota kita. Menambah anggota kita yang guru baru ya, yang CPNS baru atau yang mutasi bisa kita masukkan di sini. Bisa kita outkan juga. Di profil juga masih tidak ada yang sama. Terus masih bisa ganti password juga, masih bisa. Nah itu ya. Pertanyaan kedua apa lah ya Pak ya? Lupa. Kayaknya sudah terjawab ya Pak Wahid, karena tadi di komunitasku itu bisa menambahkan bagi yang belum ada ya. Ya. Bisa ya Pak Wahid atau seperti apa tadi pertanyaan keduanya? Tadi yang pertanyaan kedua untuk ini Pak, kalau di suatu wilayah, misalkan dia di guru kelas, ikutnya kan KKG, namun karena tidak ditahu ketua komunitasnya maupun pengurusnya, itu tidak tahu siapa, istilahnya gitu. Dan walaupun tahu, mereka itu dilupa password untuk masuk login ke komunitas tersebut gitu. Nah, apakah kita yang harus kita lakukan gitu? Ketua KKG yang harus koordinasi ya. Ya, ketua saya yang pertama ini dia mengirim SK ya, SK pengurus ke dinas. Nggak salah itu di bagian GTK dia bisa kontrol sana komunitasnya. Ada memang operator SIM PKB Pak. Jadi koordinasi langsung ya, di situ. itulah. Ya. Silakan ketua KKG-nya yang mendata anggotanya. Di Dikdas itu. Ya, kita data dulu anggota kita, kemudian kita ke dinas ketuanya. Itu Pak. Iya. Berarti pendataan dulu ya Pak. Ya, pendataan dulu, kita data sebelum kita ke dinas, kita data dulu ya, peserta kita yang di naungan wilayah kita. Itu yang paling pertama. Jangan kita ke dinas tapi belum kita data. Nanti ditanya siapa yang mau dimasukkan, jadi pusing kita. Jadi siapkan data dulu supaya satu kali jalan. Itu Pak. Siap, terima kasih Pak Sulaiman. Ya. Oke. Terima kasih. Baik, saya kira cukup jelas ya Pak Wahid. Terima kasih Pak Sulaiman untuk pencerahannya, karena terus terang kalau di kami banyak pertanyaan tentang ini. Jadi yang bahwa kalau lupa password melapor ke ketua komunitas. Kalau tidak bisa menghubungi, langsung ke operator SIM PKB dinas, karena ada operator masing-masing yang khusus menangani itu. Jangan sampai ke dinas bukan yang menangani, makanya tidak ada jawaban yang betul ya. Kadang informasinya salah karena bukan itu yang menangani. Jadi cari operator SIM PKB yang ada di dinas pendidikan kabupaten kota masing-masing. Mungkin itu tambahan ya Bapak Ibu. Ya, oke, baik. Kita lanjut ke penanya berikutnya. Ada Ibu Sumartin. Dipersilakan Ibu, dibuka mic-nya. Ibu Sumartin.
Halo Ibu Sumartin. Mungkin salah klik ya. Tadi ya, ini ada Pak Yusran. Silakan Pak Yusran. Terima Pak kasih. Yusran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu atas kesempatan. Berdasarkan penjelasan dari Pak pemateri tadi memang betul yang disampaikan seperti itu. Kenapa pengalaman kami sebagai ketua komunitas selama 3 periode kemarin, tetapi yang mengganjal saya karena latar belakang ijazah saya belum S1 sehingga sejauh sampai kapanpun saya memimpin komunitas ini kalau saya tidak S1 tentu tidak akan terpanggil kemana-mana. Ya. Jadi itu dasar pemikiran saya sehingga saya serahkan kepemimpinan itu ke yang masih muda-muda. Dan alhamdulillah hari ini Ibu Epi 5 dan dia sudah melanglang buana ke sana kemari akibat ketua komunitas ini. Dan dia hari ini akan masuk ke duta belajar, rumah belajar untuk una-una. Jadi yang kami tanyakan mungkin lari dari materi hari ini. Kebetulan di samping saya ini ada admin dari SDN Tanambi yang ada di Desa Gawi atau Jawa Barat. Password akun belajar ID-nya dia lupa. Kemudian sudah mengajukan perubahannya ke operator pengaduan. Kemudian setelah di cross check laporan dari operator yang menangani tentang hal ini sudah dilaporkan bahwa passwordnya sudah direset. Kemudian sampai hari ini juga tidak ditahu masuk kemana password yang direset itu. Jadi atas kesempatan ini mungkin dari Bapak pemateri atau Ibu Milka sendiri yang menjelaskan. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Yusran. Jadi sharing tentang di komunitas. Kemudian yang pertanyaannya tentang ini passwordnya Pak Yusran ya. Seorang operator ada di samping saya ini. Iya. Oke, mungkin pengalaman dari Pak Sulaiman bagaimana solusinya selain maksudnya sudah disampaikan belum ada juga perbaikan seperti apa? Bagaimana Pak Sulaiman disilakan. Baik Bu, saya lanjut ya. Kapan dari Pak Yusran password lupa operatornya ya atau kepala sekolah admin ya, admin domainnya admin. Ya, memang yang bisa reset itu pusat ya. Nah, kalau yang mengamankan ini lebih bagus kita menangani secara pribadi nanti sama di kabupaten mana Pak? Kabupaten Tojounah. Dengan Pak Abdillah berarti Pak Abdillah ya. Pak Abdillah. Iya, ya. kaptennya Pak Abdillah. Nanti akan dimasukkan sama Pak Abdillah. Ya, lebih bagus kita koordinasi langsung pribadi ke Pak Abdillah atau sama Pak Abdillah dengan Pak Yusran. Jawa Barat dengan Ampana Kota. Abang Jubri ada ini baru hadir. Ya, lebih bagus langsung situ. Situ lebih bagus. Terima kasih Pak ya. Ya, karena pesan apa Bapak sampaikan di sana itu yang mau diteliti dulu. Jangan sampai mungkin ada kekurangan. Nggak tahu lah kasusnya ini. Ini harus pribadi nih. Kita nggak boleh langsung paparkan kayak webinar begini kalau kan ini masalah pribadi nih. Pasornya. Itu mah jalannya banyak. Ada jalannya Pak. Kami siap membantu kalau kapten. Kalau yang lebih terima kasih Pak. Koordinasi dengan Kokapten ya, Pak Sulaiman. Yang lebih yang itu Pak Erik Sardi, Kabupaten Sigi. Nanti dikirimkan nomornya Pak Erik ini. Itu mahir di bagian itu. Ya. Sebab begini Pak, pernah webinar dari Ibu salah seorang guru kemarin yang di Kota Palu, guru SMP, katanya dia bisa. Ya. Mungkin yang guru, tetap guru hari ini salah seorang guru di sekolah pastor, alhamdulillah admin kelas bisa reset dari penjelasan kemarin.
Dan alhamdulillah katanya sekolah manapun yang penting masih berada di dalam satu wilayah kabupaten bisa admin dari sekolah lain yang mereset password yang dilupa oleh guru. Terima kasih. Yang penting bisa dipercaya Pak, itu yang ditakutkan Pak. Ya betul. Tapi kalau Karena kami kapten kita punya sudah lisensi juga, jadi kami siap rahasiakan. Tapi kalau Bapak mau yang sana enggak masalah, yang penting itu ya keamanannya data Bapak, yang penting aman lah. Itu kuncinya. Jadi jangan Ya, sembarang terima ya, kasih, Pak Pak, ya. Sulaiman, Ya. Pak Yusran. Ya. Jadi kalau Sudah, bisa ya, dengan sudah. Kokapten, karena kalau Kokapten mereka sudah memang dibimbing khusus untuk itu dan mereka sudah ada kesepakatan bahwa tidak akan ini membocorkan ya tentang akun yang Ya, Bapak Ibu terima kasih. sampaikan. Iya. Istilah teman Terima kita kasih, itu Pak kalau Yusran. kapten itu padamu negeri. Siap padamu Ya, negeri. jadi betul Bapak Ibu ya. Jadi mungkin kita ini teman-teman Kokapten itu padamu negeri ya. Jadi mereka bersedia membantu Bapak Ibu. Mereka tidak ada dari pusat yang mungkin kita mengira bahwa mereka ada honor dari pusat. Tidak ada Bapak Ibu ya. Jadi mereka tulus membantu Bapak Ibu. Kalau ada kendala tentang Alhamdulillah, akun ikhlas. ID, silakan koordinasi dengan koordinatornya masing-masing. Kokapten ya, Kokapten yang ada di kabupaten masing-masing. Kalau Tojo Una-Una Pak Abdillah ya, kemudian Sigi Pak Eri, kemudian Bapak Ibu dari Kabupaten Toli-Toli dengan Pak Sulaiman, kemudian dari Banggai dengan Pak Yandris Mena, kemudian dari Banggai Laut Pak siapa lagi? Pak Pance. Kemudian dari Morowali dengan Pak Hamsa Ramdhani. Kemudian Morowali Utara dengan Pak Alex Demena, saudaranya Pak Yandris ini. Kemudian dari Banggai Kepulauan Pak Supardin. Pak Supardin. Pak Riki Motong dengan Duta Belajar kita Pak Rizal. Ya, Pak jadi Rizal. Poso Hebat, dengan hebat. Kabupaten Poso dengan Ibu Yunita Timbani. Sedangkan Kota Palu dengan Ibu Duta Fatma Rumah Belajar Sariati. Fatma Sariati. Iya. Jadi Bapak Ibu kenal ya Kokaptennya masing-masing. Jadi kalau ada kendala Bapak Ibu, mereka ini spesial Bapak Ibu ya. Terus terang kami LPMP enggak ada enggak ada kewenangan untuk itu. Mereka yang diberikan kewenangan Bapak Ibu. Jadi kalau ada masalah dengan akun Bapak Ibu, silahkan koordinasi dengan Kokapten Kabupaten Kota Bapak Ibu masing-masing. Baik. Bapak Ibu, kita lanjut. Ya, masih ada yang mau berdiskusi, ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu tentang integrasi akun belajar ID? Dipersilakan. Kami mengingatkan kembali ya Bapak Ibu yang belum mengisi daftar hadir, silakan mengisi daftar hadir. Dan ini sudah pukul 15.04. Akan ada kuis ya Bapak Ibu, akan ada kuis dan ada hadiah bagi 3 orang pemenang. Bagi 3 orang pemenang. Jadi kami masih memberikan kesempatan 1 orang kalau masih ada yang akan berdiskusi atau ada yang mau sharing, kami persilahkan. Bu Milka, sebelum ada pertanyaan, saya mengenalkan aplikasi yang ada di Android-nya ini, si PKB. Kita bedah dulu yang ya, lupa masih tadi. ada ya? Iya. Oke, silakan Pak. Saya izin dulu Bapak Ibu peserta webinar. Iya, yang menggunakan Android ya. Dari Yang HP-nya. menggunakan Android, ini penting ini. Kita mau bedah. Nah, di HP Android kita Bapak Ibu ya, itu ada di Play Store ya. Kita buka dulu Play Store-nya. Kita telusuri SIM PKB. Nah, di SIM PKB ini banyak sekali aplikasi tentang SIM PKB. Nah, ini yang kita harus teliti Bapak Ibu. Jangan sampai kita salah mendownload aplikasinya, tapi pembuatnya bukan dari Kemendikbud resmi. Mereka hanya developer ya, membantu. Cuma antisipasi ya, kita yang cari amannya. Nah, ini Bapak Ibu ya di sini. Cara mengetahui ini aplikasi ini SIM PKB ini yang resmi dari Kemendikbud atau bukan, kita bisa baca di sini Bapak Ibu. Di tentang aplikasi ini. Kita baca dulu.
kita butuh budaya membaca. Apa betul ini aplikasi resmi dari Kemendikbud? Di situ ada keterangannya Bapak Ibu. Sudah resmi. Ini SIM PKB merupakan channel publikasi resmi dari GTK. Kita bisa lihat di scroll ke bawah. Ini kerjasama dari Siap Online. Kalau di aplikasi lain kayak ini kayak model ini tapi SIM PKB. Ini pembuatnya adalah dua data. Dua mata. Ini. Tapi ini bukan ini. Jadi Bapak Ibu yang menggunakan aplikasi yang seperti ini. Nah, yang terbaru lagi ada ini. Ayo Guru Belajar. Nah, ini kalau kita Bapak Ibu yang mau ikut BIMTEK di sini. Aplikasinya ada khusus. Ayo Guru Belajar. Ini. Terus yang terbaru itu yang sudah launching ya, Merdeka Belajar. Merdeka Belajar. Nah ini milik Kemendikbud Ristek. Nah, ini. Jadi Bapak Ibu ya sebelum menginstal, jangan langsung install, kita lihat dulu tentang aplikasi ini siapa sih pembuatnya, tentang apa di dalamnya. Itu yang penting. Ini yang penting Bapak Ibu ya. Ini Ristek. Ya ini penting sekali ini. Jangan sampai kita salah menggunakan aplikasi pihak ketiga. Terus kalau di rumah belajar kan enak juga ini. Bisa kita login juga. Ini saya sudah install. Nah itu ya Bapak Ibu ya pengenalan aplikasi tadi SIM PKB, Ayo Guru Belajar dengan Merdeka Belajar. Itu saja Bu Milka. Jadi intinya itu Bapak Ibu ya. Sebelum menginstal aplikasi tadi itu kita baca dulu tentang aplikasinya. Siapa sih pembuatnya? Itu yang paling penting. Terima kasih Bu Milka. Silakan. Silakan Bapak Ibu kita curhat kalau ada permasalahan di. Oke. Iya. Terima kasih Pak Sulaiman untuk tambahannya tentang menginstal aplikasi integrasi akun Belajar ID di HP Bapak Ibu masing-masing. Baik itu SIM PKB, Merdeka Belajar, ya budayakan literasi Pak ya, dibaca dulu siapa pengembangnya dan apa isinya supaya tidak salah menginstal. Ya. Ada lagi Bapak Ibu yang mau didiskusikan? Kami persilahkan. Setelah ini akan ada kuis ya Pak Sulaiman? Ya siap. Ya, mengingatkan kembali Bapak Ibu yang belum mengisi daftar hadir untuk mengisi karena nanti akan ada sertifikat bagi Bapak Ibu yang hadir. Ya. Kalau tidak ada lagi Bapak Ibu, kita akan lanjut ke acara berikutnya yaitu kuis berhadiah yang akan dipandu oleh narasumber kita kembali, Bapak Sulaiman. Saya persilahkan Pak. Baik Bapak Ibu, saya akan lanjut di kuisis ya untuk peserta yang mengikuti webinar kali ini. Saya izin saya screen dulu. Ya. Jadi kuis berhadiah dari LPMP untuk 3 orang ya. Ada kaos apa Ibu Haji? Kaos Jumat Belajar dengan prokes, kit prokes bagi 3 orang yang beruntung. Jadi dipersilahkan untuk menyimak baik-baik, dibaca baik-baik kuisnya, kemudian dijawab ya. Mudah-mudahan Anda beruntung. Isu tidak sabar ini, mana kuisnya? Tidak pernah dapat hadiah. Sabar Pak Yusran, sabar. Iya, mudah-mudahan Pak Yusran sudah menang hari ini.
Tidak ada rencana untuk menangi, Bu. Kasih laju-laju Pak Yusran. Yang saya suka langsung dari LPMP. Jadi kalau yang kecil. Mana? Nah, ini Ibu Nining juga sudah siap ini. Ibu Nining Lestari. Mana ini absen? Absen. Dia hadir lah, dia hadir. Lagi loading jaringan. Ini sekolah. Ya, Bapak Ibu, nanti ketika pemenangnya sudah terpilih, untuk hadiah pemenang akan dikirim mungkin 2 minggu ke depan, Bapak Ibu ya, karena berhubung penganggaran di kami masih dalam proses, jadi masih menunggu itu ya. Jadi mungkin 2 minggu ke depan baru bisa terkirim. Mohon bersabar Bapak Ibu. Ini belum Bagaimana, menang, Pak? sudah mau tunggu kiriman. Sulaiman? Khususnya lagi nggak bisa akses ini. Sudah tak? Lagi loading. Oh ya sudah terbuka. Tunggu ya, saya kirim. Sudah ya? Sudah terbuka. Tinggal kita balik. Hati-hati. Saya kirim di kolom chat. Saya isi. Ya, pakai kuisis ya Bapak Ibu, silakan dibuka kuisisnya, kodenya dikirim, bisa langsung klik aja ya. Ya Linknya boleh dikirim. diklik linknya, boleh juga di Ya, buka. silakan Bapak Ibu. Kalau yang ada di HP aplikasinya. Kalau ada yang sudah install di aplikasi Quizzes, bisa langsung masukkan kodenya saja. 242319. Silakan. 242319. Kalau tidak bisa menemukan di kolom chat Zoom, bisa langsung buka browser internetnya. Tulis saja ini join myquiz.com. Silakan masukkan kodenya 242319. Ya, sudah ada 17 orang. Ini dari 65, silakan Bapak Ibu ya. Yang mau satu kali klik tinggal di kolom chat Zoom. Baru 23 orang. Ayo Bapak Ibu. Tentunya sebagai manusia yang berakal sehat dan sadar, pasti semua menginginkan rezeki dan halal. 242319. Akram. Oke, teman. Oke. Masuk. Ya, baru 30 orang. Belum setengah ya, belum 50%. Silakan Bapak Ibu yang lain bergabung. Lain masih proses, Ibu. Oh, masih proses ya.
Mudah-mudahan bagus jaringan. Ada laptop Sohe yang lain. Ah. Ada tak keluar sendiri. Oh iya. HP saja, Pak. Agak cepat kalau di HP. Ya. Pak Jufri, mana Pak Jufri? Sudah ada Pak Yusran bergabung. Tiga 20 ya kita mulai kuisnya, Pak. Oke. Pak Sulaiman. Ini kan 3:17, 3 menit Ya. lagi. Ya Bu. Ya Ibu Milka. Teman-teman berproses. Yang teman-teman yang calon PPG ya, yang mau daftar ikut PPG, secepatnya perbaikan datanya sebelum sebelum lewat tanggal 30. Paling utama data utamanya itu di Dapodik. Kemudian dipelpalkan di PTK-nya. Ya, ini Kemudian informasi tambahan ya. Ya, kemudian Bapak cek Ibu info GTK. perhatikan. Operator itu, sebagian operator sudah tahu semua itu. (37 orang). Nanti Ibu Milka yang kode kalau sudah kita mulai. Ya, siap. Kita menemukan Pak Sulaiman ada tadi yang minta link YouTube videonya Pak Direktur tadi. Mungkin sekalian dengan materi ya. Ya, siap. Tidak makan dulu, Mas. Wah. Oke, sudah 3:20 Pak. Oke. Sulaiman silakan dimulai. Kita mulai Bapak Ibu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, siap. Yang ketawa. Jreng-jreng. Juga ada guru yang lupa masuk maka siapa orang pertama. Logo baru dikasih singkat aja. Aku yang mengasih salam aku salamnya.
Ayo, siapa yang 1, 2, 3? Ya, Pak Yusran. Turun lagi. Turun lagi. Ya, bagi 3 pemenang akan mendapatkan kaos Jumat Belajar. Bagaimana? Ih, Pak Yusran luar biasa, peringkat kedua. Sudah berhenti ini Pak Sulaiman, bagaimana? Masih digeser. Dumba-dumba Pak Yusran ini. Masih ada yang Sudah bergerak kedua, ini. turun lagi ketiga. Aduh. Ayo Pak Ruslan, Sial. bertahan. Harus ada 701. Kayaknya Pak Jufri sudah mengalah dengan Pak Yusran ini. Tinggal 20 detik, kalau tidak ada yang bergerak kita stop. Asik. Masih ada bergerak. Tidak ada yang tidak mau bergerak, Pak. Cuma sudah stop sampai di situ, jadi sudah tidak bisa bergerak. Kata-katanya sudah bilang selesai. Terpaksa bergerak di tempat duduk saja, Bu. Terpaksa cuma main tengok-tengok. Bagaimana Bu saja. Milka? Sudah ya? Sudah? Tidak ada, sudah. Ya. Oke. Selamat buat 3 orang pemenang. Pak Sudarto, kemudian Ibu Wahida, dan Pak Yusran Paralu. Selamat buat Bapak Ibu pemenang. Ternyata hari ini keberuntungan berpihak pada Pak Yusran. Jadi kami ucapkan selamat. Ibu Nunun dikirim link untuk mengisi biodata karena
ada biodata tersendiri bagi pemenang untuk kami mengirimkan hadiahnya ya. Sekali lagi hadiah akan dikirim sekitar 2 minggu ke depan. Mohon bersabar ya Bapak Ibu. Pak Sudarto, Pak Yusran, dengan Pak Ibu Wahidah ya, siapa? Ibu Wahidah. Ibu Wahidah Makaruru. Makaruru. Saya kirim Dari di mana Ibu grup Wahidah? ya. Dari Tojo Una-Una itu, Ibu. Pertama, Tujuh Pak Sudarto dari mana ini? Pak Sudarto Parigi. Oh, Dari Parigi. Parigu. Kedua Kabupaten Wahidah Parigu. Makaruru. Berarti Tojo Una-Una 2 ya. Tiga Nih, Pak hari ini Yusran 702. Paralu. Harinya Tojo Una ini. Oke, terima Harinya kasih Tojo Bapak Una Ibu ya ya. sudah mengikuti Karena ada kursus Pak ini. Jupri itu bergabung. Parigi Motong. Selamat Ya, Ibu Wahidah Maharani. Dengan narasumber kita juga ya, Ibu Aji, mendapatkan. Ya, Akan mengisi formulir. silakan Bapak Ibu pemenang dengan narasumber untuk mengisi form. Kalau SMP, LFMP bagus dia. Hadiah pemenang. Oke, sudah ya. Bapak Ibu, kami mengucapkan banyak terima kasih bagi narasumber kita Pak Sulaiman. Kita beri aplaus Bapak Ibu ya. Yang terakhir Bapak Ibu, mohon untuk membuka kamera karena kita akan foto bersama. Kalau ada yang bisa menggunakan latar selamat belajar silakan. Dibuka ya Bapak Ibu kameranya, kita akan foto bersama. Pak Yusran, buka kamera Pak. Tidak bisa gunakan anu. Tidak bisa dibuka ini ya sudah. Astaga. Pak Yusran di mana ini, di kebun? Ini cari jaringan di pinggir jalan Ibu, bukan di sekolah kan. Luar biasa. Pak kasih dia dulu bukanya. Di pinggir jalan ini. Jalan kita dengan Ibu Wahidah. Satu Kamerakan lokasi Ibu Wahidah. orang dua ini. Tidak sia-sia Pak Bisa Yusran. dibuka kameranya. Oh ya, enggak Oke. apa-apa Bu kalau tidak bisa. Silakan difoto Ibu Nunun. Pak Senyumnya Sulaiman Bapak ada. Ibu, senyum yang paling manis. Pak Sulaiman tadi PowerPoint-nya bisa dikirim di kolom chat, ada peserta yang minta. Di mute Pak. Pak narasumber, suaranya termute. Ya, saya kirim nanti di grup Ibu Bunda Sukma. Nanti kita akan siapkan drive untuk materi Jumat belajar. Jadi Ya, nanti ya ada, Bapak saya Ibu sudah bisa siapkan di drive bersama. Oh iya, oke. Grup mana ini Pak? Isi berapa Pak moderator? Iya. Soalnya kami hanya langsung masuk di Zoom meeting ini. Ya, saya Oh iya kirim Bu linknya. Nunun, ada link Google Classroom lalu itu ya. Ya, ditunggu minggu depan Ibu ya, bergabung lagi. Nanti minggu depan ini masih dikelola soalnya drive-nya. Nanti link drive itu akan kita kirim di chat dengan ada grup Jumat belajar. Kirim. Ada juga grup Soalnya Jumat tadi belajar di telat Telegram ya Ibu Aji, nanti dikirim di situ. Nah, ini sudah dikirim Pak Sulaiman linknya. Silakan Bapak Ibu di klik. Ya, sudah difoto ya Ibu Nunun. Oke. Baik Bapak Ibu, kami mengucapkan terima kasih untuk atensi kita sekalian pada hari ini, diskusi yang sudah kita lakukan bersama-sama. Banyak hal, saya percaya ada banyak hal yang baru yang kita dapatkan ya. Terima kasih untuk narasumber kita, terima kasih untuk kita semua Bapak Ibu. Sama-sama Bu. Sampai ketemu di Jumat Belajar episode berikutnya minggu depan dengan tema Asesmen diagnostik Bapak Dr. Abdul Ghani. asesmen diagnostik. Silakan Bapak Ibu betul. infokan ke teman-teman yang lain ya, Bapak Ibu. Karena Ya, ini insya Allah Ibu. Insya Allah. ya, silakan dibagikan Ya, Bu. info ke teman-teman yang lain untuk bergabung.
bersama-sama. Ya, sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya selaku moderator mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Maaf Bapak Ibu ya, satu lagi. Kita sudah awali dengan doa. Kita akan doa bersama menutup kegiatan kita ini dalam doa. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Terima kasih untuk kita semua Bapak Ibu. Sampai ketemu di belajar berikutnya. Terima kasih semua. Terima kasih. Terima kasih Ya. banyak. Kita seluruh dulu. Jangan lupa bahagia. Jangan lupa bahagia. Terima Bapak Ibu yang menang tadi, nanti kalau